Ya, coba. Akhir isnani salat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ini sepasang ya, memudahkan dua surat perlindungan. Akan dibaca bareng. Jadi turunnya itu surat ini bareng. Seperti dulu pernah kita bahas turun surat Ad-Duha bareng dengan surat Alam Nasrul Qalib. Mudatan ini adalah dua perlindungan. Ya, maka para mufassir menyebutnya Qul bil falaq ini kita meminta perlindungan kepada Allah dari luar. Jadi perlindungan dari eksternal. Nah, Qul bil nas ini kita meminta perlindungan kepada Allah secara internal. Kita baca dulu terjemahnya. Qul katakanlah, a'udzu aku berlindung, birabbi kepada Tuhan, al-falaqi yang kepada Tuhan yang menguasai, al-falaqi subuh, min dari syarri kejahatan, ma khalaq yang dia ciptakan. Jadi dari kejahatan makhluk yang dia ciptakan. Wa min dan dari syarri kejahatan, ghasiqin malam, idza waqaba apabila telah gelap gulita. Wa min dan dari syarri kejahatan, an-nafasati perempuan penyihir, fil uqadi pada mukul tali. Maksudnya perempuan yang meniup bukul pada talinya. Wa min dan dari syarri kejahatan, hasidin orang yang dengki, idza hasada apabila dia dengki. Qul katakanlah, aku berlindung birabbin nasi kepada Tuhan manusia, malikin nasi raja manusia, ilahin nasi sembah
wa min syarri dari kejahatan al-waswasi bisikan setan al-khannasi yang bersembunyi alladzi waswisu yang membisikkan fi suduri dalam dada nasi manusia minal jinnati dari jin dari golongan jin maksudnya wan nasi dan manusia. Ini surat Al-Falaq sama An-Nas ini surat Madaniyah ya, surat Madaniyah. Biasanya surat-surat pendek kan surat Makkiyah. Nah ini surat Madaniyah. Kemarin juga ada An-Nasr, idza ja'a nasrullah, walaupun turunnya di Mekah, itu juga surat Madaniyah karena Rasul sudah hijrah ketika Fathu Mekah itu dari Mekah ke Madinah. Jadi Bapak santriwati rahimahullah, ini dua surat ini ya yang tadi disebut di awal sebagai mau'izatain ya, mau'izatain dua surat perlindungan. Jadi kita memohon perlindungan kepada Allah. Maka biasanya dua surat ini ya ditambah satu surat sebelumnya yaitu Al-Ikhlas. Ini biasanya dipakai untuk atau salah satu surat ruqyah ya. Karena di antara surat ruqyah itu yang ini ya, di antaranya. Dan begitu juga awal surat Al-Baqarah, awal surat Al-Baqarah, terus ayat kursi dan akhir surat Al-Baqarah. Ya. Bapak rahimahullah. Ya. Mari kita lihat satu demi satu, ayat demi ayat. Qul a'udzu birabbil falaq. Ya. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhan Al-Falaqi yang menguasai subuh. Tuhan yang menguasai Al-Falaqi subuh. Al-Falaq itu secara bahasa itu membelah ya. Jadi malam datang subuh. Dari malam menjelang peralihan matahari ketika mau terbit. Ya. Ini artinya kita harus memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini artinya apa itu tadi? Hujan apa? Subuh ya. Artinya dari malam ya, kalau malam orang tidak beraktivitas gitu kan. Kalau malam orang sulit beraktivitas, Allah memberi harapan bahwa setelah malam itu ada yang namanya subuh. Kita memohon kepada Allah ya, Tuhan yang menguasai subuh, Tuhan yang bisa memberikan harapan kepada kita dari gelapnya malam sebelumnya yang sulit beraktivitas. Walaupun teknologi sekarang sudah canggih ya. Malam itu sudah terang benderang. Apalagi di daerah-daerah gurun, di daerah-daerah panas, orang beraktivitas malam itu sering. Ya walaupun ya tetap yang namanya malam itu adalah kegelapan. Ya. Dari apa? Min syarri ma khalaq, dari kejahatan yang dia ciptakan. Ya. Dari mana? Dari kejahatan bisa manusia, bisa hewan, bisa juga
kejahatan di alam gaib gitu. Apa jin ya. Atau kejahatan benda mati. Seperti terjadinya gempa, terjadinya longsor. Ya. Itu kalau orang malam tidak siaga. Ya, tidak siaga. Makanya kita dianjurkan, disunahkan membaca 2 surat ini sebelum kita tidur. Ya. Jadi sebelum tidur itu baca awal surat Al-Baqarah, baca apa lagi? Ayat kursi, baca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah, baca qul hu falaq binas, terus wirid tasbih, tahmid, tahlil, ya, tasbih, tahmid, takbir. Begitu kan? Baca ini dulu Al-Ikhlas, qul hu mu'awwidzatain, terus tasbih, tahmid, tahlil. Nah, baru baca doa mau tidur. Ya. Malahan yang dibacakan itu ditiupkan dulu ke tangan itu. Jadi istilahnya itu mandi ayat. Yang disebut mandi ayat. Jadi tadi bacaan yang tadi itu ya, tiupkan di keseluruh badan kan diusapkan. Ya. Itu agar kita terlindung dari Allah Subhanahu wa taala. Terlindung atau dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Terutama ketika datang malam. Kenapa? Karena malam itu biasanya awal beraksi kejahatan. Jarang-jarang orang merampok siang-siang, betul? Jarang-jarang orang mencuri siang-siang, jarang-jarang. Walaupun hari ini sudah banyak terjadi, ya. Nah, maka malam itu kalau manusia biasanya beraksi dengan keburukannya, kalau orang-orang yang mau melakukan keburukan kejahatan, atau biasanya hewan-hewan buas keluarnya malam. Nah, ya. Begitu juga makhluk yang lain. Wa min syarri ghasikin. Ya, dan dari kejahatan gosip. Apa artinya gosip? Ya, malam apabila gelap gulita. Ya, tadi dari makhluknya min syarri ma khalaq, terus datang malam apabila telah gelap gulita. Nah, di sini beraksi, biasanya itu beraksi apa? Kejahatan-kejahatan. Ya, terjadi maling pan malam biasanya. Ujung-ujung gue di kebun teh belum mananya. Naon? Iya, tomat ujung leungit. Ya, belum di mana? Di bawah daun. Malam biasanya. Ya. Siapa yang melakukan? Ya makhluk Allah juga gitu. Maka kita harus berlindung bahwa kita ini lemah. Kita ini lemah. Meminta perlindungan kepada yang Maha Kuat, yang Maha melindungi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi malam ini ya biasanya awal beraksi orang melakukan kejahatan. Wa min syarrin nafatsati fil 'uqad. Ya. Nah, ini dan dari kejahatan perempuan penyihir yang meniup pada bubul-bubul tali. Kita berlindung kepada Allah dari sihir dan siasat tersembunyi. Ya. Kadang-kadang kan orang itu ngomongnya manis di depan, padahal dia punya siasat tersendiri untuk melakukan keburukan. Ya, maka orang-orang munafik itu, ya, jadi kalau kamu dengar, wah itu bisa membuat takjub, membuat kamu takjub omongannya itu. Ya. Takjub, wah kurang teh, ya. Padahal aladul hisab, padahal dia itu musuh yang sangat nyata, musuh yang sangat memusuhi kita. Ini payun mah jika betul, nah, ya.
Seperti itu. Kade ya akan membuat kamu takjub omongannya, tuh manis, amis gitu. Ya, seperti itu. Maka kita meminta perlindungan kepada Allah. Ya. Karena keburukan-keburukan, siasat-siasat yang tidak terlihat oleh kita itu banyak terjadi. Jadi kejahatan-kejahatan itu ya seperti itu. Kasus, mohon maaf nih, di beberapa tempat itu sudah terjadi modusnya. Ada kasus investasi. Wah, investasi. Orang eta mesti baheula modusna oke. Ya, investasi. Dengan dalih apa misalnya ya? Investasi emas lah, investasi usaha apa misalnya. Setahun katanya kumpulkan lah nya benar daripada nabung di bank nya di bank nyampe ya gitu kan ayeuna 1 juta ujung-ujung dihadiahan apa ya ini sudah punya rencana jahat ya sudah ada rencana jahatnya keun salah satu kene 5 tahun kang babat kabeh 2 tahun gugur bener kira mah BB Jakarta Tangga BB Jakarta lain kan dulur-dulur bener imah terbukti ke saya oke. Atau orang teh nambah gede dulu investasi teh. Nutadina seberapa? 100.000, wani 500.000. Alah keningnya batur mah bebeunangan lagi gede. Taekeun deui 1 juta. Da poho we tatangga keribu, dulur kerepot gitu bukan duit. Da geus diniatkeun rek nabung. Bukan hese kaluarkeun teh. Padahal tetangga ada kadar sakarat dulu keribu bukan duit mending kena ditabungkan lah gitu dah kagiur padahal ayah jalmi terus siap dengan strategi. Nah, jadi ya anu teka tinggal yang tidak kelihatan ya biasanya syaitan nafasati fil qadi dalam Al-Quran itu para mufasir menyebutnya seperti itu. Ya. Guna-guna. Jadi pokoknya mah ya strategi yang tidak terlihat. Ya, 1 tahun. Oh benar balik deh, gue 5 tahun tak. Seperti itu. Ya. Babat gue, gue kumpul. Ayat udah mungkin 1 triliun mah. Nah, ya. Itu terjadi itu banyak di beberapa tempat. Bahkan bukan beberapa tempat levelnya juga. Ayo level kampung, ayo level nasional gitu. Nah, begitu. Ya. Kadang-kadang usaha yang tidak rasional, ada nyata ya, gitu. Terus begitu dicari, di mana ya? Dikapolisikan tidak bisa. Emang ayah ikrarna bageula. Ada hitam di atas putih nggak bisa, yang nggak pasrah ke Allah kan gitu, ya. Nah, jadi ada hal-hal, ya, kejahatan itu yang sudah diorganisir, terus disetting di awal, nah, gitu. Ya, terkadang kita tidak sadar, maka kita minta perlindungan kepada Allah, agar Allah melindungi kita. Agar Allah menguatkan kita. Jadi Allah menunjukkan kita. Yang kita lakukan ini atas petunjuk Allah, atas perlindungan Allah. Wa min syarri hasid. Dan dari kejahatan hasid. Kalau hasid itu isim fa'il. Yang hasud. Orang yang hasud, pelaku hasud. Idza hasadat, apabila dia dengki atau iri dengki. Apa itu dengki? Ini diwanti-wanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia bahagia, saya nggak suka. Nah, itu dengki namanya. Ya. Saya tidak suka kalau dia bahagia. Pokoknya teresep batur maju, batur makmur, batur dalam kebaikan, saya tidak suka.
Nah gitu. Nah, itu namanya iri dengki. Ya. Mau mencek bahasa Sunda batur senang orang jadi sangsara gitu. Urang senang ngarah batur sangsara nah gitu. Nah, untuk bilang ini hasud namanya. Maka kata Rasulullah, iyyakum wal hasada, kade umat jauhi oleh kalian yang namanya hasud. Ini penyakit hati ini hasud itu. Fa innal hasada, karena hasud itu yakulul hasanati. Kebaikan itu habis itu oleh hasud itu. Ya, yakulul hasanati. Tinggal kalau lihat kalau hasanat itu jamak muannas salim. Yakulul hasanati. Kalau mufradnya kan yakulul hasanatan. Ya, maf'ul bih. Betul. Ah, ini yakulul hasanati, memakan kebaikan-kebaikan. Kama takulun naru, sebagaimana api memakan al-haqawa kayu bakar. Kamari nyate itu santri makai kayu bakar. Tahu bagaimana betapa cepatnya api memakan kayu bakar. Nah, seperti itu. Habis kebaikan-kebaikan itu, naudzubillah. Kita terus harus berlindung kepada Allah dari yang namanya hasad. Ya. Nah, jadi kalau orang senang, kita jangan sampai tidak senang. Ya. Nah, seperti itu. Ya. Ini penyakit hati. Apalagi penyakit ain tadi sekarang. Ya, penyakit ain. Tahu ain? Dulu di zaman Rasul, ain itu begini. Ya, jangankan orang tidak suka, orang suka saja bisa kena penyakit ain. Dulu ada sahabat Rasul, laki-laki, iya banyak, mandi, kelihatan badannya teh, ya, laki-laki ini bukan perempuan, kelihatan oleh laki lagi temannya, sampai laki itu takjub, alah, belum geningan. Meni kasem, meni bersih, meni begitu, ya. Nah, laki-laki yang tadi sedang mandi, ya, laki-laki yang tadi sedang mandi, itu ternyata tidak lama kemudian sakit, ya. Terus datanglah kepada Rasulullah. Jadi bukan yang sakit itu bukan yang takjub, tapi yang tadi yang mandinya itu tadi. Kusabab tinggal di kubatur, orang itu takjub melihat yang gagah, yang kasep, yang bersih dan lain sebagainya. Nah, ternyata dia sakit gara-gara orang lain yang takjub gitu. Kata Rasul gimana? Nah, ini kena penyakit ain. Maka kalau lihat anak kecil, kalau kagum dengan anak kecil gitu ya, seperti itu, kagum, senang, itu harus mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, masya Allah, gitu kan? Masya Allah. Otak simpuri, simpun pun ada budak motor sekolah di posting di medsos. Biji kena penyakit ain. Penyakit ain itu jangankan orang yang iri, orang yang kagum saja, anak itu bisa kena penyakit ain. Ain itu kan secara bahasa apa? Mata, lu kasih sedikit. Tapi kita nyebut masya Allah gitu ya, tidak mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Nah, orang kagum kepada dekinya yang bisa sakit itu, bukan orang yang kagumnya. Nah, ini kan yang penyakit ain. Maka mendingan kalau anak lahir, ya, tahu doanya, uidzuka atau uidziki kalau perempuan, bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanir wa hamah wa min kulli ainin lamah. Melindungkan, ya, kadek, ya, posting sekarang kan, ya, hati-hati. Ini seneng budak tadi puji-puji ku batur teh, kadek, sih kita boga penyakit, di mana iya penyakitnya budak, atau bahkan diri kita,
Karena di zaman Rasul pun bukan anak kecil, orang yang sudah dewasa. Ya, jadi ini kita harus hati-hati. Ya. Jadi apa hasil itu? Jangan sampai si eta senang, gitu. Ulah batur maju itu tengenah gitu itu hasilnya. Ya. Saya tidak suka ketika lihat dia senang bahagia. Ya. Jadi lamun anjing gaduh motor teh kasiksa gitu. Abdi teh gitu. Tah ulah nu kieu kaget. Kudu nama giring di ringan. Masyaallah haji yang sudah mobil tah. Bingat orang teh gitu. Ya. Lamun hasud mah wah moal beres-beres. Ya, moal beres-beres. Ini penyakit hati, ya. Terus we dinu hate, ya. Terganggu. Nah, ini mauzah yang ke pertama, ya. Surat Al-Falaq. Ya, maka kita terus harus meminta perlindungan kepada Tuhan. Ya, Tuhan kita, Tuhan yang menguasai semua, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus minta perlindungan, ya terus minta perlindungan, ya agar kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu, ya nanti insyaallah besok, ya, kalau ada waktu dan kesempatan, ada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bahas surat An-Nas. Karena ini ada di antara asbabun nuzulnya bahwa Rasul itu kena sihir. Ada sekitar 11 ikatan pada buhul-buhul itu.